Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kita akan membahas tentang asimtot grafik fungsi ya, yaitu di dua fungsi aljabar dan trigonometri. Oke, materi ini mudah, simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita membahas asimtot lebih lanjut, apa itu asimtot? Kita harus tahu dulu ya. Asimtot adalah garis yang terus didekati oleh suatu fungsi tetapi tidak akan pernah bertemu. Jadi garis itu selalu mendekati sebuah fungsi tetapi dia tidak akan pernah bertemu atau istilahnya berpotongan seperti itu. Jadi hanya mendekati terus. Walaupun diteruskan sampai tak hingga, dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, jenis asimtot ini ada tiga. Yang pertama asimtot tegak, yang kedua asimtot datar, dan yang ketiga adalah asimtot miring. Oke, kita ke asimtot tegak ya. Kita ke contoh asimtot tegak, tapi kali ini kita menggunakan gambar. Kita tidak menggunakan langkah-langkah penyelesaian, tapi kita langsung menggunakan gambar. Oke, contohnya untuk fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 6. Oke, kalau kita gambar 2x plus 1 dibagi 3x min 6 itu adalah yang seperti di kurva hijau itu. Nah, itu ya. Itu adalah fungsi 2x plus 1 dibagi 3x min 6. Nah, asimtot tegaknya yang mana? Yang garis A itu. Itu kalau diteruskan sampai tak hingga, dia tidak akan pernah berpotongan dengan si kurva hijau. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di uh, video berikut ya. Oke, kita lihat ya. Kita gambar dulu. Y sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 6. Oke. Ini gambarnya ya. Kemudian kita gambar garis X sama dengan 2. Oke. Kalau dilihat secara sekilas, memang sepertinya kok semakin mendekati terus. Jangan-jangan dia nanti akan berpotongan. Tetapi kalau kita geser terus ke atas dan ke bawah ya, kita geser ke atas saja karena ke atas ke bawah sama saja. Ini dia hanya mendekati. Lihat bahwa garis merah dan garis hitam dia tidak pernah bertindian gitu ya. Lebih jelasnya kita perbesar. Nah, ini ya. Kalau kita perbesar ternyata dia memang tidak berpotongan. Begitu. Nah, ini yang dinamakan asimtot tegak yang garis warna hitam. Oke, setelah kita tadi menentukan asimtot tegak dengan menggambar dan video, sekarang kita akan menentukan asimtot tegak dengan langkah-langkah penyelesaian ya. Oke, bagaimana langkahnya? Langkah menentukan asimtot tegak suatu fungsi, ini berlaku untuk fungsi aljabar dan juga trigonometri ya, adalah dengan menentukan pembuat nol untuk penyebut. Oke, kita ke contoh yang pertama, ke fungsi aljabar. Contoh yang sudah kita gambar tadi, tentukan asimtot tegak dari fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 6. Oke, kita tuliskan penyebutnya adalah 3x min 6. Ini kita akan menentukan pembuat nol dari penyebutnya, yaitu 3x min 6 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Berarti 3x sama dengan 6, x-nya sama dengan 2. Berarti bisa kita simpulkan asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 6 adalah x sama dengan 2. Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah kita menggunakan fungsi trigonometri ya. Tentukan asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dibagi sin 2x min 1. Oke, ingat yang kita lakukan untuk menentukan asimtot tegak adalah kita menentukan pembuat nol untuk penyebut. Berarti sin 2x min 1 kita sama dengan kan 0 ya. Berarti sin 2x sama dengan 1 dan nilai sin yang sama dengan 1 adalah 90 derajat. Berarti alfa yang kita gunakan adalah 90 derajat. Oke, kita selesaikan karena ini sinus berarti ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu 2x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 90 derajat. Berarti kita peroleh x sama dengan 45 derajat plus k kali 180 derajat.
Oke, berarti himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua, yaitu 2x sama dengan 180 derajat min alfa plus k kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 90 derajat, berarti kita peroleh 2x sama dengan 90 derajat plus k kali 360 derajat. Oh, ternyata bentuk akhirnya sama seperti penyelesaian yang pertama. Berarti himpunan penyelesaiannya juga sama. Berarti bisa kita simpulkan asimtot tegak untuk fungsi x kuadrat min 2x min 3 dibagi sin 2x min 1 adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Oke, sekarang kita beralih ke asimtot datar ya. Oke, kita contoh fungsinya adalah ini. Fx sama dengan 2x plus 4 dibagi x min 1. Oke, kita gambar dengan menggunakan bantuan GeoGebra, hasilnya seperti ini ya. Kurva fungsi fx 2x plus 4 dibagi x min 1 adalah yang merah, kemudian asimtotnya adalah yang warna hitam. Kalau mendatar berarti dia y sama dengan ya. Berarti asimtot datar untuk fungsi tersebut adalah y sama dengan 2. Oke, kita lihat juga sekarang untuk asimtot datar ya. Kita tulis dulu. Fungsinya adalah 2x plus 4 dibagi x min 1. Oke, ini adalah fungsinya ya. Oke, kemudian kita gambar karena datar berarti y sama dengan 2. Oke, kalau kita lihat secara sekilas, oh semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Apakah dia memang hanya mendekati tapi tidak berpotongan? Kita lihat ya, kita geser ke arah kiri, ke arah kanan juga boleh ya. Ini, nah sampai tak hingga pun dia tidak akan pernah berpotongan. Dia hanya terus mendekati saja. Oke, setelah kita tadi menentukan asimtot datar dengan gambar dan video, sekarang kita akan menentukan asimtot datar dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menentukan nilai limit mendekati tak hingga. Ini berlaku untuk fungsi aljabar dan juga trigonometri. Oke, kita ke contoh yang pertama yaitu fungsi aljabar, yaitu fx sama dengan 2x plus 4 dibagi x min 1, soal yang sudah kita gambar tadi ya. Kita akan menentukan nilai limit tak hingganya. Karena pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai pangkat 1, pangkat tertingginya, maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 1 seperti ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian kita substitusikan x mendekati tak hingga ke 4 per x dan 1 per x. Hasilnya adalah 2 ditambah 0 dibagi 1 kurangi 0, hasilnya adalah sama dengan 2. Berarti bisa kita simpulkan asimtot datar untuk fungsi fx sama dengan 2x plus 4 dibagi x min 1 adalah y sama dengan 2. Kenapa y sama dengan? Karena datar ya, kalau datar berarti y sama dengan. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Kita menggunakan fungsi trigonometri. Tentukan asimtot datar dari fx sama dengan 2x dikurangi 7 cos 3x per 3x plus 2. Oke, ini kita cari limit x mendekati tak hingga. Oke, semuanya kita bagi dengan x pangkat 1 karena variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut sama-sama x pangkat 1. Kita sederhanakan menjadi limit x mendekati tak hingga untuk 2 dikurangi 7 cos 3x per x dibagi 3 ditambah 2 per x. Oke, dengan menggunakan sifat-sifat limit tak hingga fungsi trigonometri untuk 7 cos 3x dibagi x itu hasilnya 0 ya. Kemudian yang bagian penyebut ada 2 dibagi tak hingga yaitu juga 0. Berarti hasil akhirnya adalah 2 kurangi 0 dibagi 3 tambah 0 sama dengan 2 per 3. Berarti bisa kita simpulkan asimtot datar grafik fungsi fx sama dengan 2x min 7 cos 3x per 3x plus 2 adalah y sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang kita ke asimtot miring setelah kita membahas tentang asimtot tegak dan asimtot datar. Oke,
kita menggunakan contoh ini ya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 20 dibagi x min 4. Oke. Kita gambar dengan menggunakan bantuan GeoGebra seperti ini. Oke. Ini jika kita lebih detail, dia tidak akan pernah bertemu, hanya terus mendekati. Yang lebih jelasnya silahkan lihat berikutnya ya. Oke, sekarang kita melihat asimtot miring ya. Kita gambar dulu fungsinya. Y sama dengan x kuadrat min x min 20 dibagi x min 4. Oke, ini adalah gambar dari fungsi x kuadrat min x min 20 dibagi x min 4. Kemudian kita gambar asimtot miringnya, yaitu Y sama dengan x plus 3. Nah, ini ya. Kita boleh melihat lebih detail ke arah kanan atas atau kiri bawah. Oke, kita lihat lebih detail ke arah kanan atas saja, karena sama saja. Ini kalau kita teruskan, itu dilihat secara sekilas antara warna oranye dan warna hitam seperti berpotongan. Tapi kalau kita lihat, kita zoom ya, nih, dia sebenarnya tidak berpotongan, hanya terus mendekati saja. Oke, setelah kita tadi sudah menentukan asimtot miring dengan menggunakan gambar dan video, sekarang kita akan menentukan asimtot miring dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian ya. Oke, bagaimana caranya? Langkah menentukan asimtot miring suatu fungsi adalah, ini hanya berlaku untuk fungsi aljabar saja, kita tidak akan mempelajari asimtot miring untuk fungsi trigonometri. Itu adalah dengan menentukan hasil bagi antara pembilang dan penyebut. Oke, kita buktikan apa yang sudah kita gambar tadi ya. Sekarang kita selesaikan dengan langkah-langkah penyelesaian. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min x min 20 dibagi x min 4. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan pembagian polinomial dengan cara Horner ya. Mas ingat, pembagian polinomial dengan cara Horner sangat sederhana. Kita akan membagi pembilang dengan penyebut. Oke, terlebih dahulu kita ubah bagian pembagi atau penyebutnya, yaitu x min 4 kita sama dengan kan 0, berarti x sama dengan 4. Kemudian sekarang kita pertama kali kita tuliskan bagian pembilang dulu yang akan kita bagi, mulai dari variabel pangkat tertinggi sampai terendah, yaitu x kuadrat, x pangkat 1 dan x pangkat 0. Kemudian kita tuliskan koefisiennya, yaitu 1 min 1 min 20. Oke, kita akan membagi dengan x sama dengan 4. Oke. Pertama kali di sini selalu 0 ya. 1 tambah 0 itu 1. 1 kali 4, 4. Min 1 tambah 4 itu 3. 3 kali 4, 12. Min 20 tambah 12 itu min 8. Nah, bagian ini adalah hasil pembagian yang akan nanti menjadi asimtot miring. Kemudian ini adalah sisa pembagian. Yang kita gunakan adalah hasil pembagian. Karena hasil pembagiannya seperti itu, berarti bisa kita simpulkan asimtot miring dari fungsi fx, yaitu x kuadrat min x min 20 dibagi x min 4 adalah y sama dengan x plus 3. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.